Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, namo buddhaya untuk kita semua. Para pemirsa Unut TV yang saya hormati, perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Made Sukarse. Saya lahir tahun 1975 di sebuah desa di Bali Selatan. Jadi sebenarnya desa ini masih jadi satu dengan tempatnya Universitas Udayana, dekat sekali. Cuman dulu desa ini adalah desa yang sepi, kalau sekarang sudah menjadi kota metropolitan. Nah, saya dari kecil tinggal di desa, menyelesaikan pendidikan SD sampai SMP di desa. Jadi saya SD-nya di SD Negeri 1 Ungasan, kemudian melanjutkan ke SMP di SMP Negeri 3 Kute. Nah, kemudian berbekal dengan kesederhanaan, saya direstui orang tua untuk merantau ke Denpasar. Waktu itu saya sekolah di SMA Negeri 3 Denpasar. Nah, di SMA 3 Denpasar saya lulus tahun 1995 dan saya dapat keberuntungan lagi, diberi kesempatan dan diterima untuk melanjutkan program S1 di Universitas Gadjah Mada, tepatnya di jurusan Teknik Elektro. Nah, saya masuk tahun 95 dan saya lulus tahun 2000. Nah, secara singkat, pada saat saya menempuh S1, hal yang menarik yang saya bagikan adalah pada saat S1 itu saya harus menambah sekitar 30 SKS pada saat saya harus ujian skripsi, karena saya mengambil bidang minat tugas akhir yang berbeda dengan bidang minat selama pembelajaran saya di sana. Jadi awalnya saya di sana ngambil bidang power system, tetapi karena tugas akhir saya membangun satu problem solving untuk sistem informasi, kemudian saya harus mengambil beberapa sekitar 30 mata kuliah untuk memperkuat pondasi pemahaman saya. Tetapi puji syukur tahun 2000 saya bisa lulus, dan sempat juga mengalami beberapa masalah. Misalnya pada saat mau ujian komputernya terbakar sehingga harus terpaksa membuat ulang sistem informasinya dan mengganti software yang dipakai. Jadi saya pikir itu jadi kenangan sehingga saya ceritakan. Jadi buat teman-teman, adik-adik yang ada persoalan, jangan menyerah, pasti ada solusi kalau kita mau berjuang, berusaha. Nah, kemudian tahun 2000 saya lulus, saya dapat kesempatan untuk bekerja, diterima di sebuah perusahaan otomotif terbesar di negara kita. Tapi sayang, begitu saya diterima, rupanya iklim Jakarta itu tidak terlalu bersahabat dengan saya. Saya merasa tidak cocok untuk bekerja di Jakarta. Kemudian saya balik ke Yogyakarta bersama dengan beberapa dosen di sana. Jadi didirikanlah kemudian satu lembaga konsultasi untuk beberapa perusahaan multinasional. Nah, di sana saya mulai mendapatkan banyak experience terkait dengan problem solving yang harus kita kuasai ya. Jadi disitulah saya mendapatkan banyak pengalaman bagaimana memecahkan masalah industri, mulai dari desain sampai dengan implementasi sistem informasi di beberapa perusahaan multinasional seperti di PLN, kemudian di Pertamina, dan di beberapa perusahaan oil and gas. Nah, kemudian pada tahun 2003 saya mendapat beasiswa di Universitas Gadjah Mada untuk melanjutkan S2, dan di tengah-tengahnya puji syukur saya juga diberi kesempatan untuk melamar di Universitas Udayana, dan syukurnya juga diterima. Nah, disitulah kira-kira perjalanan karir saya masuk ke Universitas Udayana, dan begitu saya lulus studi tahun 2005, saya kembali ke Universitas Udayana dan bekerja di jurusan Teknologi Informasi sampai sekarang. Nah, saya kemudian melanjutkan S3 di program Doktor Ilmu Teknik pada tahun
2016, 2019 selesai, dan puji syukur setelah beberapa tahun itu diberi kesempatan juga karena ada PAK integrasi itu saya coba usulkan dan puji syukur diterima di jabatan guru besar untuk bidang sistem informasi. Oke, terkait dengan orasi ilmiah yang nanti saya akan sampaikan adalah ini masih terkait dengan bidang ilmu yang saya tekuni sejak S1. Jadi saya akan mengangkat topik tentang bagaimana strategi kita untuk memperkuat dan memperluas layanan sistem informasi, sehingga sebagai sebuah layanan ini dia nanti akan bisa mendorong terciptanya IT for Society. Nah, kita tahu sendiri bahwa sekarang ini sistem informasi ini dipergunakan hampir di semua organisasi ya. Jadi dari organisasi kecil, menengah, bahkan sampai yang enterprise sekalipun, sistem informasi ini dianggap sebagai salah satu penyelamat terhadap serangan globalisasi dan seterusnya. Sehingga memang sistem informasi ini kalau kita ibaratkan dia seperti sistem peredaran darah pada tubuh manusia. Jadi kita bisa tahu kalau sistem peredaran darahnya nggak sehat, berarti pasti akan ada salah satu organ tubuh kita atau fungsi-fungsi tubuh kita yang akan mengalami gangguan. Nah, begitu juga dalam konteks sistem informasi. Aliran data di dalam sistem informasi ini harus sehat dia, karena dengan sehatnya aliran data di sistem informasi ini, semua bisnis proses itu akan menunjukkan kinerja maksimal, sehingga harapan kita dia akan bisa mendorong tercapainya visi misi organisasi. Nah, terkait dengan konteks kita untuk membangun sistem informasi yang sehat, sehingga dia kemudian bisa untuk menjadi daya dorong pendukung untuk mewujudkan IT for Society. Yang pertama itu adalah bagaimana sistem informasi yang sudah sehat ini kita bisa dorong terus supaya dia bisa semakin diperluas aksesnya. Nah, dalam konteks ini saya memperkenalkan sebuah framework yang kita teliti sejak tahun 2016, sudah dipublikasikan juga dalam beberapa jurnal internasional. Jadi framework ini kita beri nama ISONER, jadi Information System on Internet Messenger. Jadi dengan framework ini kita bisa memindahkan platform layanan sistem informasi yang sebelumnya hanya berbasis web atau desktop, ini kita bisa dorong untuk diterapkan dalam layanan sosial media messenger. Jadi kita sangat fasih dengan namanya WhatsApp, Telegram, Discord, Instagram, dan sebagainya. Nanti dengan model framework ini, setiap organisasi itu bisa memindahkan layanannya ke dalam platform sosial media messenger. Jadi nanti user itu dia nggak perlu install aplikasi apa-apa. Jadi dengan menggunakan WhatsApp, Telegram, atau yang lainnya, mereka sudah terbiasa dan bisa mengakses layanan ini. Nah, buat pemilik perusahaan atau yang organisasinya, mereka juga sangat diuntungkan. Kenapa? Karena mereka tidak perlu memelihara si WhatsApp, Telegram, dan sebagainya. Karena apa? Masing-masing aplikasi itu sudah dikembangkan, dirawat sendiri oleh vendornya. Jadi saya pikir ini satu peluang yang sederhana, murah untuk memperluas layanan sistem informasi ini, sehingga masyarakat pengguna itu memiliki banyak pilihan untuk mengakses sistem informasi. Dan ini adalah saya pikir cikal bakal kita untuk mewujudkan gagasan-gagasan besar yang orang sebut dengan super apps. Jadi super app itu sebenarnya konkretnya, sederhananya, salah satunya bisa kita tumpangkan di dalam layanan sosial media messenger. Nah, yang kedua yang mungkin perlu kita tekankan, kalau sistem informasi ini sudah sehat, sudah kuat, kita ingin ini didorong supaya bermanfaat bagi masyarakat. Jadi IT for Society-nya itu dapat. Jadi ada untuk memperbaiki taraf hidup, kesejahteraan, kemudahan hidup, dan seterusnya. Nah, untuk mewujudkan ini tentu kita harus mencari peluang-peluang pemanfaatannya. Nah, salah satu sektor yang sangat berpeluang untuk bisa mewujudkan ini adalah sektor pemerintahan. Kenapa begitu? Karena kita lihat kelompok organisasi yang memiliki pengguna yang sangat besar itu adalah ada di sektor pemerintahan. Penggunanya hampir semua warga negara kita. Nah, kembali ke konteks e-government atau pemerintahan, kita sudah punya Perpres khusus yang mengatur tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, di mana di dalamnya itu diatur bahwa
ada 2 aplikasi yang digunakan, aplikasi umum dan aplikasi berbagi pakai, aplikasi khusus ya. Nah, khusus untuk aplikasi umum dan berbagi pakai ini sebenarnya punya karakter yang bisa diterapkan di semua instansi pemerintahan pusat dan daerah. Cuman masalahnya begini, kita belum memiliki aplikasi yang stabil untuk semua bidang yang ingin diterapkan. Bahkan ada beberapa aplikasi yang baru dibangun tahun ini. Nah, ini akibatnya apa? Untuk menciptakan aplikasi ini menjadi matang, maturity levelnya di tingkat optimum, ini perlu waktu yang panjang. Nah, saya ada pemikiran untuk mewujudkan ini dengan cara yang lebih cepat. Caranya bagaimana? Caranya sederhana sebenarnya. Kita sudah melihat dalam beberapa indeks SPBE nasional yang dipublikasikan, itu ada beberapa aplikasi yang memiliki kekuatan mencapai level kematangan 5. Nah, ini ada di beberapa tempat, di beberapa instansi, dan mencakup beberapa area aplikasi. Nah, kalau misalnya kita mau, kita ambil saja aplikasi-aplikasi yang sudah optimum ini, nggak usah mengembangkan baru, tinggal diseleksi saja mana aplikasi terbaik yang sudah dipakai. Kemudian syarat kedua adalah mana aplikasi yang sudah baik ini yang sudah didukung oleh tim development yang dikembangkan sendiri. Nah, kalau ini sudah ada, kita pilih aplikasinya, kita pilih tim dev-nya, kita tarik ke tataran pemerintah pusat, langsung dikomandoi oleh tim koordinasi SPBE di tingkat nasional. Ini akan mempermudah koordinasi, integrasi, dan seterusnya, sehingga kita akan secara cepat bisa mewujudkan satu sistem informasi berikutnya, dan seterusnya, sehingga kita akan punya bank sistem informasi yang besar yang memang secara praktikal dia sudah teruji tingkat kematangannya. Dan satu lagi sebenarnya, dengan kalau ide gagasan ini bisa kita implementasikan, langkah terakhir untuk mewujudkan IT for Society ini adalah bagaimana sistem informasi yang sudah bagus, sudah kuat itu dijamin bisa digunakan oleh stakeholder. Karena kalau sistem informasi yang sudah hebat, sudah bagus, tidak pernah digunakan, itu sama aja kita punya benda mati, tidak berguna. Nah, untuk mendorong itu, ada satu pemikiran yang bisa kita kerjakan sebenarnya dengan membangun yang namanya indeks utilisasi aplikasi. Nah, ini selama ini tidak pernah dinilai ya. Nah, kalau ini bisa dinilai dan dengan sistem yang sudah terintegrasi ditaruh di pusat data nasional kita, ini akan sangat bagus dan kita bisa membangun dashboard utilisasinya secara otomatis. Jadi pada saat penilaian indeks kita nggak perlu menilai mewawancara manual. Karena apa? Karena dashboardnya udah tersedia secara otomatis. Nah, kalau model-model penilaian yang bersifat otomatisasi begini bisa dikerjakan terus ke depan, tidak hanya terbatas di beberapa indeks aplikasi yang sudah terkolaborasi yang memang dikoordinir oleh pemerintah pusat, termasuk juga untuk seluruh sektor aplikasi yang lain. Ini saya pikir sangat terbuka dikembangkan model-model penilaian utilisasi yang sejenis maupun yang berbeda yang bisa dikerjakan secara otomatis. Nah, kalau ini bisa dilakukan, pihak pemerintah daerah yang dinilai dia tidak akan kerepotan menyiapkan buktinya, pihak asesor juga tidak akan terlalu banyak bekerja, sehingga ini akan menjadi lebih optimal. Terkait dengan setelah saya diberi kesempatan untuk menduduki jabatan guru besar, tentu kontribusi yang bisa saya persembahkan tetap dalam kerangka Tridharma perguruan tinggi. Jadi saya akan semakin memaksimalkan skill, kemampuan yang saya miliki di sektor ya pendidikan, kemudian penelitian dan pengabdian. Nah, konteksnya tentu sesuai dengan bidang ilmu yang saya miliki. Saya akan lebih banyak melakukan riset yang lebih berdaya guna, lebih bisa dipakai oleh masyarakat, sehingga memang bisa memberi sumbangsih ya. Nah, saya sudah mencoba dengan beberapa teman di prodi dan di laboratorium, kita sudah membuat beberapa produk. Salah satunya misalnya kita bisa akses di Play Store, ada produk untuk mewarnai saja kasanah pengetahuan yang sudah ada. Kita sudah ikut berkontribusi juga melaunching produk kalender Bali lengkap. Kemudian kita juga sudah membuat beberapa produk untuk membantu orang belajar kosakata ya. Jadi kita sudah melaunching juga produk untuk bermain acak kata untuk anak-anak sampai dengan remaja.
dan kita juga membuat produk untuk yang kita integrasikan di Kalender Bali itu semua pemangku kepentingan adat kita buatkan satu slot di sana supaya mereka bisa mengelola laporan pertanggungjawaban keuangannya. Jadi kita akan mencoba terus ke depan mencari celah-celah kira-kira bagaimana membuat produk yang sederhana tetapi masyarakat bisa menggunakannya untuk berbagai keperluan, baik untuk supporting adat dan budaya maupun untuk life skill dan sebagainya. Jadi demikian para pemirsa Unut TV yang saya muliakan, beberapa topik yang terkait dengan profil saya, kemudian topik orasi dan juga kontribusi yang saya ingin teruskan. Terima kasih atas semua perhatiannya. Tentu kita tidak bisa maju tanpa dukungan dan kolaborasi dari semua teman-teman, baik di jurusan, di fakultas, dan di seluruh Universitas Udayana dan masyarakat. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya. Terima kasih.